Oke, good morning everyone. Selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari chapter yang baru yaitu tentang fraction. Ya, anak-anak tadi ada sedikit kendala ya. Harusnya kita Zoom meeting, tetapi karena keadaan atau kendala jaringan sehingga kita beralih ke video pembelajaran. Tetapi anak-anak harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, anak-anak, adapun subtopik yang akan kita pelajari dari chapter ini adalah understanding fraction. Understanding fraction. Dan yang kedua kita akan pelajari adalah equivalent fraction. Ya, equivalent fraction. Yang ketiga ada tentang fraction of amount. Yang keempat ada tentang halving odd and even number. Nah, untuk hari ini kita mempelajari poin yang pertama, itu understanding fraction. Nah, untuk equivalent fraction itu nanti ya. Kalau equivalent itu berarti dia yang sama atau yang sejenis ya. Oke, dan fraction of amount. Fraction of amount itu berarti pecahan dari sebuah bagian. Contohnya setengah dari 14, 3/6 dari 18, dan lain sebagainya. Kalau halving odd and even number, berarti itu setengah dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, untuk hari ini fokus ke poin yang pertama ya anak-anak ya. Baik. Nah, understanding fraction. Fraction, mungkin anak-anak sudah sebagian tahu ya apa itu fraction. Ya, fraction itu adalah pecahan. Di mana pecahan itu namanya juga sudah pecahan ya, berarti bagian-bagian yang tidak utuh lagi. Ya, tetapi pada fraction ini bagiannya itu tidak bagian yang sembarangan, artinya bagiannya itu harus sama besar. Jadi ada keadilan ya anak-anak ya. Fraction is part of a whole. Part is equal part. Jadi ada bagian yang sama. For example, one whole divided into 10 equal part. Jadi satu bagian yang utuh itu dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Sama artinya besarnya, panjangnya, lebarnya sama. Ya, oke, bentuk umumnya itu adalah A per B. Nah, anak-anak ini nggak hanya A per B, ini hanya contoh saja. Namun kalau nanti bisa saja 3/6, 7/8, bebas ya. Nah, di mana A ini nanti akan berperan sebagai numerator. Numerator itu adalah pembilang. Nah, B-nya ini nanti akan berperan sebagai denominator. Denominator ini adalah penyebut. Jangan ketukar ya anak-anak ya. Numerator itu yang di atas, denominator itu yang di bawah. Oke? Nah, yang berikutnya, can you cut this shape into half or quarters? Nah, anak-anak nanti di rumah boleh anak-anak misalkan ambil kertas atau paper origaminya. Anak-anak silakan bentuk circle, bentuk square ya. Anak-anak silakan bentuk dan dibagi ke dalam 2 bagian yang sama dan 4 bagian yang sama. Nah, ini untuk latihan anak-anak ya. Nah, contohnya from circle. I want to divide it into 2 equal part. Ya, 2 bagian yang sama. Berarti one atau when atau when. Jadi banyak, bebas anak-anak mau tarik garisnya dari mana. Yang pasti dia 2 bagian yang sama, ya. 2 bagian yang sama. Oke. Nah, begitupun dengan square. Square dibagi 4, 1, 2. Oke, bisa ya. Yang pasti ini untuk melatih anak-anak bagaimana caranya membuat dia menjadi bagian yang sama. How to divide it into equal part. Ya, jangan lupa ya berlatih. Oke. Ya. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi yang lain. Ada sebuah jeruk. Nah, jeruk ini hendak dibagi ke dalam 2 jenis bagian. Untuk pilihan yang pertama, dia dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ketika dia Miss bagi ke dalam 2 bagian yang sama, berarti masing-masingnya ini bernilai 1/2 atau a half.
Oke. Nah, untuk yang kedua itu dibagi ke 3 bagian yang sama. 1, 2, 3. 1 out of 3. Nah, sekarang Miss mau tanya dong, kira-kira mana yang lebih banyak ketika dia dibagi 2 atau dibagi 3? Ya, ketika dia dibagi 2. Jadi, 1 out of 2 more than 1 out of 3. 1/2 lebih banyak atau lebih besar dari 1/3. Oke? Ya. 1/2 itu adalah 1 out of 2 equal part. Can be written as 1 is numerator and 2 is denominator. Read 1/2. Oke, bisa ya? Nah, jadi penulisan bilangannya inilah nanti disebut sebagai fraction. Ya, ingat ya anak-anak ya, yang di atas itu disebut sebagai numerator, yang di bawah itu disebut sebagai denominator. Oke. Oke, yang lain. One pizza divided into 8 slices. Nah, dibagi menjadi 8 bagian. Nah, anak-anak coba dilihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa nilai satu bagiannya? Berarti 1 out of 8 equal part. Kalau Miss ambil 2, 2 out of 8 equal part. Kalau Miss ambil 3, 3 out of 8 equal part. Kalau Miss ambil 5, 5 out of 8 equal part. Jadi yang berubah itu adalah numerator. Ya, karena banyaknya numerator itu banyaknya yang diinginkan atau banyaknya yang diarsir kalau tadi pada bangun pada 2D shape. Ya. Oke, bisa ya anak-anak ya? Ya, di sini ada disediakan one whole. One whole ini mau dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang ini ada warna-warni ya, dibedakan dengan warna yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, one whole divided into 2 equal part. One whole divided into 2 equal part. Jadi masing-masing bagian ini nilainya berapa anak-anak? 1 out of 2. Nah, yang kedua dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Berarti masing-masingnya berapa anak-anak? 1 out of 3. Kalau dibagi 4, 1 out of 4. Kalau Miss ambil 2, 2 out of 4. Bisa ya? Ya, nanti begitu sampai ketika dia dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ya, lihat ya, bagiannya sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Jadi semuanya sama. Oke, Miss lanjutkan. What fraction is shaded? Nah, anak-anak di sini ada beberapa gambar, ada circle, rectangle, triangle. Nah, kita mau menuliskan bentuk pecahannya. Ya, fraction is shaded berdasarkan yang diarsir. Oke, yang pertama. Yang pertama circle-nya dibagi menjadi berapa anak-anak? 1, 2. Ada 2 bagian. Nah, berarti dalam 2 bagian ini berapa banyak yang diarsir? 1. So, how to write as fraction? 1 out of 2 equal part. Nah, kalau yang kedua ini ada berapa bagian? 1, 2, 3. Ada berapa yang diarsir? 2. So, we write as fraction is 2 out of 3 equal part. Saya. Nah, yang ketiga, 2 out of 4 equal part. 2 out of 5 equal part. Yang berikutnya 1, 2, 3. Oke. 1, yes, 3 out of 6 equal part. Kenapa 3? Karena yang diarsir ada 3 dari 6 bagian yang sama. Oke. Nah, dari 3 out of 6 equal part, what number in numerator? 3. Denominator 6. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Begitu dia seterusnya. Oke, nanti boleh sambil belajar di rumah ya. Jadi anak-anak membuka PowerPoint-nya, jadi belajar sendiri. Anak-anak jawab dulu, terus nanti untuk cek jawabannya tinggal klik ya. Jadi anak-anak
seperti mengajar, seperti Miss Desi ngajar ya, biar lebih terlatih. Oke anak-anak? Iya. Sekarang kita lanjutkan type of fraction ya, atau jenis-jenis pecahan. Untuk jenis-jenis pecahan itu ada 3. Yang pertama, proper fraction. Proper fraction itu adalah pecahan murni ya. Pecahan murni. Pecahan murni itu artinya pembilangnya lebih kecil dari penyebut atau numerator smaller than denominator. Yang kedua ada mixed fraction. Mixed fraction itu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Yang ketiga itu ada improper fraction. Improper fraction itu pecahan tidak murni. Kalau ini pecahan murni, ini pecahan tidak murni. Mengapa? Because number of numerators more than number of denominator. Oke. Ya. Let's practice. Nah, anak-anak untuk let's practice ini anak-anak boleh lihat di buku Learner's Book page 122. Page 122. Di situ ada number 1. Number 1, what fraction is shaded? Nah, anak-anak boleh lihat ya, yang bagian A. From Learner's Book page 122. Practice. Number 1, ada 4 circle. 2 yang berwarna merah atau yang diarsir. Jadi berapa bentuk pecahannya? Berarti 2 out of 4 equal part. Yang B, 3 out of 4 equal part. Yang C, 2 out of 3 equal part. Nah, jadi nanti anak-anak boleh berlatih juga menyebutkan fractionnya sampai yang bagian J. Ya. Oke, nah untuk yang nomor 2, ini agak berbeda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 yang ditanya fractionnya. Kalau yang nomor 2 yang ditanya banyak atau jumlah bagian yang diarsir. Ya, oke. Shade 1 out of 4. 1 out of 4. Numerator is 1. Berarti ingat, tadi Miss sampaikan bahwa jumlah yang diarsir itu sama dengan bilangan yang ada di numeratornya. Nah, berarti kalau numeratornya 1, berarti berapa yang diarsir? 1. 3 out of 4. Berarti berapa yang diarsir? 3. Begitu ya anak-anak ya. 4 out of 10. Berapa yang diarsir? 4. Bebas mau anak-anak arsir 4-nya ini 2, ini 2, bebas. Yang pasti yang diarsir jumlahnya 4. Bisa ya anak-anak ya? Ya, sampai di sini saja untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apapun yang disampaikan kepada anak-anak tetap tersampaikan dengan baik dan anak-anak dapat memahami dengan baik materi hari ini. Oke anak-anak ya, kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu Miss mengucapkan thank you so much for your time, for your attention from this video learning. Terima kasih buat perhatian anak-anak, sudah mau mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Salam sehat untuk kita. See you next time. Goodbye everyone. God bless us.